Oke, eh, ya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang uji hipotesis parametrik maupun non parametrik, khususnya untuk yang komparatif ya. Jadi setelah sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang apa itu statistik, kemudian bagaimana peran biostatistik dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah kita tahu bahwa statistik itu tidak hanya eh, hitung-hitungan, analisis, tetapi mampu mendorong kita atau mengarahkan kita untuk bertindak lebih hati-hati dan lebih eh, transparan dan lebih terjamin gitu, agar langkah atau kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu bisa lebih baik ya daripada kalau tidak ada analisis statistik. Kemudian juga kita kemarin sudah mendiskusikan tentang bagaimana menampilkan data ya, baik yang kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Itu bagaimana cara membedakannya, bagaimana cara menampilkannya gitu ya. Kita sudah mendiskusikan poin-poin penting tersebut sehingga harapannya sudah dikuasai. Kemudian setelah itu kemarin juga kita sudah membahas tentang uji normalitas data ya, untuk data yang sifatnya continuous atau kuantitatif, untuk interval atau rasio. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data, apakah data tersebut terdistribusi normal karena eh, pentingnya suatu data itu jumlahnya banyak sehingga terdistribusi secara normal agar dia bisa mewakili populasi gitu. Nah, kesemuanya itu menjadi pondasi atau menjadi dasar yang diperlukan sebelum kita mempelajari uji statistik inferensial. Kalau sebelumnya kan statistik deskriptif ya. Nah, sekarang statistik inferensial, yaitu mengambil atau menguji apakah kesimpulan dari suatu sampel itu merupakan kesimpulan dari suatu populasi. Ya, seperti itu. Nah, itu kita akan memfokus pada pertemuan kali ini untuk analisis inferensial yang sifatnya bivariat komparatif. Komparatif. Jadi fokusnya untuk membandingkan. Jadi, nah, kenapa seperti itu? Karena nanti ada yang korelatif. Nah, korelatif itu akan dijelaskan oleh dosen yang lain pada pertemuan yang lain. Tapi nanti juga saya akan singgung sedikit seperti apa. Oke, kita mulai. Kita membahas dulu tentang apa sih yang akan dicapai dalam proses pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini atau pertemuan kali ini. Yang pertama adalah eh, konsep dasar uji hipotesis dulu. Jadi apa itu hipotesis? Tentunya kemarin waktu belajar metodologi penelitian sudah disinggung ya, hipotesis itu apa. Kemudian kita juga diharapkannya bisa membedakan uji parametrik dan non parametrik. Kenapa kok uji parametrik itu kastanya lebih tinggi? Ya, tentunya parametrik itu kalau kita ngomongin distribusi normal, berarti itu bisa digunakan untuk merepresentasikan suatu populasi. Artinya kesimpulan dari sampel yang kita peroleh itu menjadi kuat karena ujinya statistik parametrik, sehingga itu bisa dianggap sebagai kondisi yang sama dengan populasi gitu. Jadi meskipun kita hanya sampling, tapi kalau ujinya parametrik kita bisa mengasumsikan bahwa kondisinya sama dengan kondisi populasi. Ya, seperti kemarin kan kita bahas mau kayak gimana distribusinya, ada yang normal, ada yang statis, ada yang skewed, tapi kalau datanya banyak dan data terdistribusi normal, rata-ratanya itu sama dengan rata-rata populasi. Kemudian, nah itu kalau belum jelas bisa dilihat pada video sebelumnya ya. Kemudian, nah ini kompetensi yang paling penting untuk kita semua, yaitu memilih uji statistik berdasarkan jenis data. Jenis data itu ya skala pengukuran itu, dan juga distribusi data. Makanya saya berkali-kali menekankan skala pengukuran penting, skala pengukuran penting. Dan juga kalau distribusi data, kemarin kita bisa menentukan melalui plot dan juga uji statistik.
ada Kolmogorov Smirnov, ada Sapirowicz gitu ya. Jadi itu bisa digunakan untuk menentukan memilih uji statistik. Jadi kalau Anda tahu jenis data, Anda tahu itu distribusinya normal atau tidak, uji statistik yang Anda pilih itu tidak mungkin salah gitu ya. Nah, biasanya kesalahan dari seorang mahasiswa dalam memilih uji statistik itu biasanya karena tidak tahu jenis data, tidak tahu skala pengukuran, tidak tahu distribusi data membacanya gimana, atau distribusi data kebalik kemarin ya kesalahan umum ya biasanya p-value yang kurang dari 0,05 itu signifikan, tapi kalau distribusi itu kalau normal kalau p-value-nya lebih dari 0,05. Kemudian kompetensi yang terakhir diharapkan mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil uji hipotesis, khususnya bivariat komparatif dalam konteks farmasi. Nanti di sini ada contoh-contoh gitu ya untuk Anda bisa berlatih ini termasuk yang apa ya. Nanti beberapa kita akan bahas. Oke, kita merefresh dulu mengenai alur penelitian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang alur penelitian, penelitian itu dimulai dari permasalahan, jangan dari judul penelitian. Jadi kalau ada mau ambil tentang mau penelitian untuk skripsi, ya cari permasalahannya, jangan cari judul penelitian. Judul itu mengikuti. Masalahnya apa? Kalau misalnya di teknologi, kok banyak obat yang misalnya eh, menimbulkan efek samping gastrointestinal, misalnya obat kalau diminum. Yuk gimana caranya agar obat itu hancurnya tidak di lambung misalnya kayak gitu. Ya kan Anda bisa jadi penelitian formulasi. Atau obat kok misalnya eh, rusak gitu ya eh, karena asam lambung sama gitu ya. Eh, Dilindungi gitu agar tidak pecah di lambung. Atau misalnya eh, obat kok ekskresinya cepat banget sehingga pasien harus minum berkali-kali sehingga kepatuhannya kurang gitu ya. Ya coba dipikirkan agar tidak harus minum berkali-kali gimana? Misalnya dalam bentuk patch misalnya bisa nggak ya? Atau dalam bentuk implan misalnya bisa nggak? Diuji gitu, diteliti ya. Makanya berdasarkan permasalahan penelitian. Jangan berdasarkan, oh saya mau meneliti ini. Loh, apa masalahnya? Kalau nggak ada masalah, sayang sekali. Kenapa? Karena penelitian itu sudah apa ya? Kalau sulit sih relatif ya. Tetapi kalau apa penelitian itu kan membutuhkan sumber daya yang besar ya. Tenaganya banyak, pikirannya banyak yang biasanya bisa buat main-main. Ini harus mikir penelitian, biasanya bisa buat nongkrong. Ini harus menganalisis data, gitu ya, menginterpretasi, belajar, ya. Terus juga biayanya juga besar. Penelitian itu minimal untuk transportasi lah, untuk biaya sewa alat, perizinan, ya, beli bahan, itu butuh biaya. Jadi kalau penelitian Anda itu tidak berdasarkan permasalahan yang ada, gitu ya, eh, ya nanti nggak ada gunanya, wong nggak ada masalah yang diselesaikan gitu. Ya cuman melakukan pengukuran, pengambilan data, dianalisis terus sudah, nggak ada masalah yang diselesaikan. Nah itu eman-eman. Ya, oke, makanya permasalahan penelitian itu sangat penting. Saya kalau mengajar tentang metodologi penelitian itu mesti menekankan ini bahwa apa namanya suatu penelitian harus berdasarkan dari permasalahan yang ada gitu, bukan dari saya mau penelitiannya apa, tapi masalahnya apa gitu ya. Oke, dari permasalahan yang ada kemudian dirubah menjadi suatu pertanyaan penelitian atau perumusan masalah itu. Biasanya kalau nanti deskripsi proposal itu ada perumusan masalah. Yang nanti kemudian jadi setelah dibuat pertanyaan penelitian itu diberikan hipotesisnya. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Artinya Anda jawab dulu gitu. Berdasarkan pengetahuan Anda, berdasarkan pemahaman Anda, kira-kira jawabannya gimana? Betul atau tidak gitu ya.
Terus, nah, dalam proses penelitian itu fungsinya adalah menguji hipotesis atau jawaban sementara yang Anda buat sendiri tadi. Itu betul atau tidak, terbukti atau tidak. Nah, tergantung pertanyaan Anda itu termasuk dalam uji statistik yang mengcompare, membandingkan, atau melihat ada tidaknya hubungan. Nah, kalau sudah diuji menggunakan statistik, nah statistik itu fungsinya di situ. Ya, itu baru kita dapatkan kesimpulan yang mana nanti akan menjawab pertanyaan penelitian yang harapannya kesimpulan ini setelah dijawab diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah balik lagi begitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita kasih contoh nih, misalnya ya saya kasih contoh. Permasalahannya apa? Permasalahannya misalnya masyarakat itu masih percaya gitu loh. Padahal obat bermerek lebih manjur daripada obat generik. Kenapa di sini saya sebut obat bermerek? Karena tidak semua obat non generik itu obat paten. Tetapi masyarakat tidak tahu. Taunya kalau namanya bukan generik itu obat paten. Padahal pengertian obat paten itu adalah obat yang memiliki masa paten. Kalau paracetamol itu sudah nggak ada obat patennya karena masa patennya habis. Ya, adanya obat yang merek. Adapun paracetamol yang original disebut obat originator. Jadi kalau masa paten itu obat hanya ada satu, yaitu obat paten. Tapi ketika masa paten habis itu jenisnya ada macam-macam, apalagi mereknya. Jenisnya ada obat generik kalau dijualnya menggunakan nama zat aktifnya. Ada obat originator ya, ini obat paten yang sudah habis masa patennya itu dijual jadi obat originator. Terus ada obat merek, ini obat yang sama kayak obat paten tapi cuma dikasih merek atau istilahnya obat mitu gitu. Nah, ini kategori obat yang masyarakat bahkan Anda mungkin beberapa nggak tahu gitu ya. Taunya cuma obat paten dan obat merek, oh, dan obat generik. Padahal di situ obat paten itu sudah nggak ada biasanya kalau patennya sudah habis. Yang ada cuma obat originator, yang mana itu bekas obat paten. Karena kalau masa paten habis itu semua pabrik boleh pakai. Nah, di sini masalahnya orang itu cuma beli obat yang merek, padahal isinya sama generik gitu. Itu dianggapnya karena dia menganggap itu obat paten, jadinya dia masyarakat percaya bahwa obat merek itu lebih manjur daripada obat generik gitu. Umumnya begitu. Saya nggak mau biasanya orang kalau dikasih obat nggak mau yang generik, tapi dikasihnya obat bermerek bukan obat paten. Ya sama aja kan gitu. Nah, nah, oleh karena itu adanya permasalahan itu terus dibuat nih pertanyaan penelitiannya apa? Apakah obat bermerek lebih efektif daripada obat generik? Ya. Nah, oleh karena itu ah, sudah jadi pertanyaan penelitian kan, kemudian dibuat jawaban pertanyaannya. Jawaban per jawaban sementaranya sebelum diuji atau jawaban sementaranya apa? Oh, efektivitas obat bermerek dengan obat generik sama. Itu H0. Kalau H0 itu artinya sama lah, nanti saya jelaskan. Ya, namanya aja nol. Nol kan tidak ada gitu ya. Jadi H0 itu nggak ada yang berbeda, tidak ada perbedaan, artinya sama gitu. Itu cara ngapalinya ya. Nah, terus diteliti. Ya, ini kan sampai hipotesis itu kan belum diteliti. Anda cuma jawab semau-maunya aja. Nggak apa-apa, memang begitu. Saya mau jawabnya gini, boleh gitu. Ya, tentunya Anda menjawab seperti apa itu punya dasar ilmiahnya gitu. Berdasarkan referensi seperti ini gitu mengatakan bahwa memang obat merek itu nggak ada bedanya sama generik. Itu jawaban sementaranya. Nah, terus diuji dong, ya, diuji hipotesis. Ya. Kemudian apa namanya? Setelah diuji menggunakan statistik tentunya didapatkan kesimpulan. Misalnya kita jawabannya terus obat bermerek memiliki efektivitas yang sama nih dengan obat generik. Nah, terus apa tindak lanjutnya? Nah, tidak lanjut dari kesimpulan ya kemarin berarti apa ya? Karena penelitian atau kemarin kita ngomongin statistik ada permasalahan pengumpulan data terus tidak lanjut kan? Nah, ini sudah proses lebih detail lagi daripada pertemuan yang pertama kemarin. Tindak lanjutnya apa? Ya sudah, berarti kita harus melakukan kampanye gitu.
ke masyarakat. Kita harus melakukan edukasi bahwa obat bermerek itu efeknya sama dengan obat generik itu. Kecuali obat originator mungkin karena dia dari produk produsen asli, biasanya dari Eropa yang kualitasnya memang jauh lebih tinggi gitu ya. Itu kadang efeknya memang lebih bagus karena mereka bahan-bahannya juga memang kualitas yang bagus gitu. Secara umum ya, seperti itu. Ya. Jadi ini alur penelitian, kita refresh lagi ya. Jadi fungsi statistik jadi lebih jelas di sini, yaitu menguji apakah jawaban sementara yang kita buat itu benar atau tidak. Oke, hipotesis itu apa sih? Ya tadi ya, kalau dari sudut pandang penelitian adalah jawaban sementara gitu dari pertanyaan penelitian yang kita buat tadi. Nah, dari sudut pandang statistik, ya jawaban sementara itu harus kita uji menggunakan uji statistik yang sesuai. Dan apakah jawaban itu membuktikan benar dan berlaku? Ya, ada dua poin, benar, jawabannya yang Anda buat, jawaban sementaranya itu benar. Yang kedua, apakah berlaku pada populasi? Nah, kalau pakai parametrik, ya berlaku pada populasi. Karena apa? Distribusinya normal. Ya, kalau distribusi normal artinya kan itu rata-rata sebetulnya merepresentasikan rata-rata populasi. Kemarin kita sudah diskusi waktu bahas distribusi normal. Jadi kalau analisis statistiknya apa parametrik itu ya hipotesis ini tidak hanya berlaku pada sampel yang kita kumpulkan, tetapi juga berlaku untuk populasi yang lebih besar begitu. Makanya kenapa kok misalnya dalam penelitian itu banyak yang sampelnya harusnya besar gitu. Karena harapannya itu penelitian tidak apa ya, tidak berlaku hanya pada sampelnya saja. Harapannya juga berlaku pada populasi gitu yang lebih besar. Ya, kita ingat lagi bahwa penelitian itu kan kemarin ya dari populasi kita ambil sampel. Makanya perlu uji statistik inferensial untuk apa namanya menjadikan kesimpulan dari sampel itu kok kesimpulan dan untuk populasi. Nah, makanya kalau uji statistiknya non parametrik, kadang nggak bisa itu dianggap sebagai kesimpulan populasi. Mungkin itu dianggap benar di sampel, tetapi untuk diinference ke populasi itu belum bisa. Karena sampelnya kecil, karena datanya tidak terdistribusi normal, sehingga tidak mewakili populasi. Itu hanya berlaku untuk sampel saja gitu. Makanya jumlah sampel itu sangat penting ya dalam penelitian. Ya, kemarin saya singgung sampling itu ada dua aspek. Yang pertama besar sampel, yang kedua cara pengambilan sampel. Besar sampel harus menggunakan rumus besar sampel. Cara pengambilan sampel kalau bisa random, sehingga semua orang punya kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel penelitian. Kan gitu. Nah, secara lengkapnya uji hipotesis itu adalah prosedur statistik untuk menentukan apakah hasil dari suatu sampel itu satu cukup kuat untuk mewakili populasi dan benar ya secara sampling atau hanya karena kebetulan ya. Kalau yang non parametrik itu yaitu tadi mungkin beda signifikan, tapi kita nggak tahu itu valid apa tidak gitu loh. Makanya kalau Anda punya data ya jangan dikonversi jadi kategori, jangan dikonversi jadi nominal atau ordinal. Biarkan itu jadi numerik, jadi kuantitatif, jangan dikualitatifkan. Tetap itu jadi dalam bentuk rata-rata agar nanti bisa diuji parametrik gitu. Ya, uji hipotesis ini. Ya, biasanya digunakan untuk penelitian dalam mengambil keputusan berbasis data ya tadi. Contohnya generik dan merek tadi. Loh, faktanya gitu ya. Faktanya itu obat generik dan obat bermerek itu efeknya sama gitu. Wong biasanya lah obat bermerek itu untuk bisa diedarkan itu kadar obat dalam darahnya itu harus memenuhi kualifikasi bioavailabilitas dan bioekuivalensi yang memenuhi standar gitu. Artinya dia secara kadar obat dalam darah nggak boleh beda jauh dengan obat yang originator gitu loh. Ya. Jadi secara teori ya obat generik merek mungkin kalau originator masih berbeda, tetapi kalau antara generik dan merek itu secara teori harusnya sama gitu. Wong kadar dalam darahnya sama, kan begitu.
Ya, jadi ini eh, dari situ kita harapannya bisa mengambil keputusan gitu berbasis data dan analisis yang kita lakukan. Nah, kemudian uji hipotesis itu ada komparasi, ada yang korelasi. Komparasi itu apa? Misalnya ada nggak perbedaan yang signifikan? Tadi ya, efektivitas misalnya. Apakah efek dari obat generik dengan efek dengan obat bermerek itu beda signifikan nggak? Ya, itu namanya komparasi, membandingkan. Ya, yang kedua, uji yang sering kita lakukan adalah uji hipotesis korelasi. Korelasi itu menguji ada tidaknya pengaruh, bukan ada tidaknya hubungan. Kalau dalam bahasa Indonesia, sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris korelasi kan hubungan ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu saya menyarankan untuk menghindari kata-kata hubungan. Karena hubungan itu ini, hubungan itu tidak jelas dalam dalam konteks statistik ya. Dalam konteks statistik itu hubungan itu tidak jelas. Kalau korelasi atau pengaruh itu jelas. Ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi gitu. Tapi kalau hubungannya apa? Ini artinya luas. Ya, jadi saya menyarankan uji korelasi itu menggunakan kata-kata pengaruh. Misalnya ya, contoh, apakah tingkat kepatuhan pasien meningkat setelah edukasi ke apoteker ya. Jadi ada orang yang dikasih edukasi, ada orang yang tidak dikasih edukasi. Apakah tingkat kepatuhannya itu meningkat? Atau contoh lain, misalnya apakah dengan peningkatan dosis efeknya itu juga meningkat? Ya, seperti contoh yang gambar ini, ya gambar di bawah ini, misalnya yang kiri ini korelasi yang sifatnya positif, pengaruh yang sifatnya positif. Maksudnya gimana? Kalau sumbu X naik, sumbu Y juga naik, sehingga grafiknya seperti ini. Kalau yang kanan, sumbu X naik, sumbu Y-nya turun. Ini namanya korelasi yang negatif. S- Faktor yang mempengaruhi naik, faktor yang dipengaruhi turun, sehingga sumbunya seperti ini. Ya, itu korelasi yang kuat kalau kayak gini. Ya, meskipun hanya arahnya ini positif, arahnya ini negatif. Ya, kayak dosis obat, semakin tinggi dosisnya, semakin tinggi juga efeknya. Ya, atau misalnya ini, semakin tinggi apa ya? Misalnya efeknya, jumlah yang sakitnya, nyerinya semakin turun, misalnya gitu. Jadi itu korelasinya yang negatif. Kalau yang tengah ini gimana? Ini contoh data yang tidak ada korelasi. Mau X-nya naik, bisa saja Y-nya turun. Ada yang di bawah ini di sini. Tapi ada juga yang di atas. Mau X-nya kecil, Y-nya bisa tinggi, Y-nya bisa turun. X-nya tengah, Y-nya bisa tinggi, bisa tengah, bisa turun. Ini nggak jelas hubungannya kalau seperti ini. Ya, jadi dilatih ya bagaimana cara kita menguji atau kita menentukan korelasi. Tapi itu nanti akan disampaikan untuk pada dua pertemuan berikutnya. Ya. Oke, ini ada contoh ya. Silahkan nanti kalau ini sudah jadi video, Anda bisa pause sebentar-sebentar ya. Misalnya kasus yang pertama tentang peneliti ingin mengetahui apakah obat A lebih efektif dibandingkan obat B dalam menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini komparatif atau korelatif ya. Nanti eh, Anda jawab dulu sendiri. Nanti kalau misalnya masih belum jelas, kita bisa diskusikan. Kemudian contoh yang lain, peneliti ingin melihat apakah pengaruh antara dosis dengan penurunan tekanan darah pada pasien lansia. Nah, ini komparatif atau korelatif, ya. Coba Anda nanti tentukan. Nah, nanti ujinya kurang lebih seperti ini. Ada kasus Anda diminta untuk menentukan seperti ini, komparatif korelatif seperti itu. Kemudian ini penelitian yang membandingkan tingkat kepuasan di dua apotek komunitas berbeda. Nah, ini ditentukan. Ini komparatif atau korelatif, ya, ditentukan. Kemudian Anda coba jawab sendiri dulu, nanti saya kasih jawabannya. Kemudian peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar HbA1c antara pasien yang menggunakan insulin dan yang tidak menggunakan insulin. Nah, ini komparatif atau korelatif? Coba dijawab, ditulis dulu. Nanti dicocokkan eh, benar nggak jawaban kalian. Kemudian seorang mahasiswa ingin tahu apakah umur pasien
berhubungan dengan tingkat kepatuhan minum obat. Nah, ini komparatif atau korelatif. Silahkan dipikirkan dulu ya. Kemudian masih ada nggak? Oh, tidak ada. Oke. Nah, kalau seperti itu, nah mungkin Anda bisa mengecek eh, jawabannya masing-masing. Untuk yang pertama, mengetahui kadar ya, dalam menurunkan kadar dari dua. Jadi dia akan membandingkan efeknya ya, apakah obat A ini lebih bagus atau tidak. Berarti ini termasuknya yang komparatif ya. Dia mengcompare mana yang lebih baik dalam menurunkan kadar kolesterol. Ya, apakah obat A, apakah obat B. Ini komparatif. Kemudian yang kedua, peneliti melihat pengaruh antara dosis obat dengan penurunan tekanan darah. Ini apa? Ini adalah korelatif, ya. Jadi dengan dosis dinaikkan atau diturunkan, ya, misalnya dosis dinaikkan, bagaimana tingkat penurunan tekanan darahnya? Apakah semakin naik atau semakin turun? Ya, jadi ini penelitiannya yang ujinya tidak hanya 2 dosis, tapi misalnya beberapa seri dosis. 5 dosis misalnya, 0, 25, 50, 75, 100, 125 misalnya gitu. Nah, efeknya gimana? Kalau dikasih 25 gimana? 50 gimana? Nah, itu nanti korelatif. Bisa positif, bisa negatif tergantung hasilnya. Oke, kemudian ini membandingkan tingkat kepuasan pasien di 2 apotek. Namanya aja membandingkan ya, di 2 apotek ya. 3 boleh, 3 tetap komparatif meskipun 3 ya. Karena ini yang dilihat adalah perbandingan tingkat kepuasannya, mana yang lebih bagus ya. Cuman nanti beda statistik kalau 2 apotek dan 3 apotek ya, tetapi sama-sama komparatif. Kemudian peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata HbA1c menggunakan insulin dan pasien yang tidak. Perbedaan rata-rata berarti apa? Komparatif. Ya, jadi pasien yang pakai insulin dan yang tidak pakai insulin itu dicek perbedaannya. Ya, seperti itu. Kemudian mahasiswa ingin tahu apakah umur pasien berhubungan dengan tingkat kepatuhan. Ini apa? Ini adalah korelatif karena umur itu kan gradual ya. Dari 18, 19 sampai mungkin 60 tahun ya. Terus kepatuhan minum obatnya gimana? Apakah ada korelasinya enggak? Jangan apakah semakin tambah umur korelasinya apa kepatuhannya akan turun berarti korelasi negatif atau random tadi kayak random nggak ada hubungannya. Umur itu nggak ada hubungannya sama kepatuhan. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, itu Anda bisa berlatih untuk menentukan seperti itu. Apakah itu komparatif atau korelatif. Nah, sekarang kita belajar tentang prinsip dasar uji hipotesis. Nah, ini tadi. Ada hipotesis itu, ini saya sampaikan teorinya ya. Teorinya itu hipotesis itu ada nol dan hipotesis ada alternatif. Hipotesis nol disingkat H0. Pokoknya namanya nol kan nggak ada gitu aja. Artinya nggak ada apa ya? Kalau komparatif berarti nggak ada perbedaan. Kalau korelatif berarti tidak ada pengaruh gitu. Udah gitu aja. Nah, kalau alternatif ya lawannya berarti ada perbedaan, ada pengaruh kan gitu. Ya. H0 tidak ada perbedaan. Misalnya apa? Kadar obat generik dan merek tadi tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian H1 berarti lawannya. Ya. Ada perbedaan gitu ya dari kedua obat itu. Nah, misalnya, nah ada di prinsip dasar uji hipotesis itu kesalahan tipe A1 atau alfa itu menolak H0 padahal H0 benar. Misalnya ada orang yang tidak salah tapi dipersalahkan gitu ya. Kalau yang tipe 2 ini apa tidak menolak H0 padahal H1 benar gitu ya. Jadi ini membebaskan orang yang sebenarnya bersalah ini ya implikasinya aja. Ya, itu tipe kesalahan dalam statistik ya. Nah, kemudian nanti biasanya dalam uji statistik, dalam membaca uji statistik kita membutuhkan ini. Ya, H0 ini ya. Apakah kita menerima H0 atau menolak H0 gitu. Oke, p-value dan alpha. P-value itu merupakan probabilitas untuk memperoleh hasil seperti
data yang diamati jika H0 benar. Ya, kemarin mungkin saya sampaikan ya, nilai p-value itu apa sih? Nah, itu adalah probabilitas hasilnya seperti apa adanya ya, seperti data yang diamati jika H0-nya itu benar. Nah, alfa itu batas toleransi kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 tadi apa? Menolak H0 kalau H0-nya benar. Ya nggak boleh kesalahannya. Kesalahan tipe 1-nya jangan besar-besar. Misalnya apa? Ya set 5% aja. Jadi 95% kita itu betul. Ya, aturan 0 kalau p-value-nya itu kurang dari alfa, itu kurang dari 5%, kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak. H0 tadi apa? Bahwa tidak ada, ya. H0-nya ditolak berarti apa? Ada. Karena H0-nya ditolak. Kalau sederhananya, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, ya, kurang dari alfa, maka itu ada. Ya, karena H0-nya ditolak, berarti H1-nya atau HA-nya diterima kan. Berarti ada perbedaan yang signifikan. Kebalikannya, kalau lebih dari 0,05 nilai p-value-nya, probabilitas memperoleh hasil seperti data yang diamati. Kalau lebih dari 0,5, berarti kita gagal nih nolak H0. Artinya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, itu prinsip dasarnya. Makanya orang statistik sering patokannya adalah p-value. Kalau p-value-nya kurang dari 0,5 berarti tidak apa ada ya, ada perbedaan. Kalau kalau kurang dari 0,05. Tapi kalau lebih berarti tidak ada perbedaan. Kan gitu. Nah, ceritanya dari mana? Dari sini. Oke. Oke.